Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini kita akan membahas topik tentang salah satu topik yang sangat krusial ya untuk bisnis online. Apakah itu topiknya adalah pokoknya kalau nggak membuat ini itu mendingan nggak usah bisnis online deh gitu. Soalnya ya gimana gitu, kalau belum punya ini ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke, topiknya adalah membuat akun online. Jadi tantangannya ya untuk pemula atau pebisnis atau pengusaha yang mau terjun di dunia online itu ya karena mereka ingin ya sukses, mendapat pengunjung, mendapat penjualan ke situsnya, ke linknya gitu ya, mereka ya harus membuat, syarat utamanya harus membuat akun online gitu. Akun online itu akun apa aja sih? Online itu ya untuk standarnya ya semua tuh ya punya akun Gmail atau akun Google ya, itu sama juga. Akun untuk sosmednya bisa Facebook, dan untuk rekening online bisa buat akun PayPal, dan untuk marketplace jualan barangnya atau jual jasanya bisa bikin akun seperti ya Tokopedia atau Shopee gitu ya. Standarnya seperti itu. Jadi kalau untuk pebisnis ini, untuk pebisnis online pemula ya pernah ada kejadian sih, itu mentok dibuat akun gitu. Sebenarnya kalau untuk buat akun itu ya gampang-gampang susah sih ya. Kayak dulu pertama Facebook booming itu anak-anak SMP pada jago bikin akun, sedangkan yang ya udah tua-tuanya istilahnya, udah kuliahan itu ya yang mentok gitu gimana gitu ya. Kejadiannya kan ya karena anak SMP zaman dulu tuh sering nongkrong di rental PS, di warnet, jadi dia paham, dia mungkin diajarin sama ya operatornya segala macem. Nah, untuk yang mahasiswa atau yang ya udah lulus kuliah lah, itu kendala gitu. Mereka emang jauh dari, ya nggak ada yang ngajarin istilahnya lah. Jadi mau belajar sendiri juga ya kadang masih pada gaptek, mentok gitu. Nggak pada mau ya belajar pelan-pelan, minimal belajar pelan-pelan lah. Dulu ada yang sempet kursus sama Sirtiman tuh kendalanya membuat akun gitu. Ya semua pengen bisnis online, semua pengen dapat duit online, cuma ya kalau akun kan itu harus ya akun itu bersifat pribadi sih ya. Ada yang benar-benar kayak Gmail, dia harus pribadi, atau rekening online PayPal, dia harus ya data-datanya harus pribadi gitu, nggak boleh sembarangan orang bikinin akun gitu. Atau ada orang yang bagi-bagi kayak apa sih kemarin jual iPhone gratis, akun iCloud gitu. Itu kan enak gitu. Sebenarnya gratis iCloud itu ya hati-hati juga gitu. Nanti kalau iCloud-nya itu ibaratnya dibuat pancingan, dibuat dikasih gratis lah, tapi nanti ya pas si pemilik yang gaptek itu nggak paham diisi saldo dana atau dari kartu kreditnya, nah itu yang buat akun awal bisa disalahgunakan gitu, bisa dipakai, bisa dihabisi lah saldonya ya, karena ya dia yang punya data loginnya gitu. Dan kalau yang gaptek nggak bisa ganti password atau masih ada email recovery yang punyanya yang bagi-bagi gratis itulah, yang orang jahat lah istilahnya, itu akan jadi sumber malapetaka gitu. Kita capek-capek cari duit, saldonya dihabisin ya, seperti itulah.
Makanya hati-hati dalam pembuatan akun. Ya disarankan sih untuk akun itu ya belajar pelan-pelan, cek ke YouTube, itu sebenarnya banyak tutorial. Kalau cuma cara buat akun aja kayak di Facebook, cara buat akun Facebook itu di videonya juga banyak gitu loh. Itu daftar Facebook segala macam itu ya harus pelan-pelan, harus dipelajari, dicoba. Kalau gagal ya coba lagi gitu. Jangan aduh Kuyang nggak bisa, kalau begitu ya gimana caranya gitu. Kapan punya akunnya? Kayak misalnya bikin akun di YouTube, aduh nggak bisa Kuyang. Nah, ruginya apa gitu? Ya rugi. YouTube itu salah satu situs yang paling ramai sedunia. YouTube, Facebook, mungkin ada Instagram seperti itu, yaitu salah satu situs. Jangan kalau dia kendala di awal-awal aja mentok cuma gara-gara ya merasa gaptek atau pusing, yaitu nanti ya rugi gitu, rugi besar. Seharusnya dia bisa dari Facebook dapat pelanggan atau dapat teman yang benar-benar satu aliran lah, satu niche, satu komunitas dan lain-lain. Facebook juga bisa jualan segala macam, banyak kerugian. Jadi kalau cuma sudah daftar ke sini bilangnya udah Kuyang nggak bisa, ya gimana gitu. Jadi orang tuh ya jangan gampang menyerah lah, berusaha dulu. Masalah nanti kalau gagal kita kan bisa diulang lagi gitu. Kalau bisnis online tuh ya mentalnya jangan mental tempe gitu. Kalau cuma buat akun itu di awal-awal aja akun aja udah kesulitan, ya cari gimana caranya biar akunnya jadi. Entah dibikinin orang tapi yang benar-benar terpercaya ya. Kalau udah mentok sama sekali ya kayak dulu anak kecil SMP tahun 2000-an lah ya, 2005, 2007 itu udah fasih bikin akun Facebook gitu. Dari teman sendiri juga dulu minta ajarin gitu. Itu mereka aja bisa, anak kecil, karena mereka mau belajar. Artinya antusias mereka. Ya dulu kan di Facebook itu banyak games, banyak ya, teman, follower, nyari teman SD, SMP, SMA, bermula dari situ. Jadi situ mereka yang anak SMP aja belajar, sedangkan yang udah tua masa kalah sih gitu. Seharusnya kan ya, ilmunya, pengalamannya udah lebih, ya minimal kalau dia bisa duluan ya bisa lah, anak kecil aja bisa, masa orang tua nggak bisa. Ya sama seperti ya di bisnis online atau untuk para pengusaha yang mau online, ya harus paham, harus belajar sampai tuntas ya, sampai akunnya jadi. Kadang bikin akun itu awalnya ya biasanya isi data, kedua itu umumnya aja ya, verifikasi nomor HP, 3 verifikasi email. Nah seperti itu. Nah untuk yang lain-lainnya seperti ya apalah, kalau misalnya akun rekening online itu harus upload KTP atau upload kartu kredit dan seperti itu. Jadi yang minimal ini dasar banget lah, mereka harus buat gitu, nggak ada alasan ya. Kalau misalnya contoh pengusaha mau
jualan online, dia udah niat bikin website, udah niat di Google bisnisku, Google My Business. Jadi dia harus buat akun-akun gitu. Kalau untuk jualan di Facebook ya harus bikin Facebooknya, Twitter, Instagram, Pinterest dan lain-lain. Itu untuk sosmednya. Kalau untuk di pasar jual belinya bikin Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, semua ya itulah. Kalau dia semakin banyak akun, berarti kan ya semakin banyak peluang untuk mendapatkan pelanggan dan penjualan gitu. Jadi ya itu salah satu syarat yang awal gitu, yang untuk pengusaha ya diharapkan ya kalau udah nonton ini ya jangan gampang menyerah gitu, jangan mentok, tapi berusaha biar akunnya tuh beres, bisa langsung jualan, bisa cepet cari pelanggan, cari penjualan, dan cari pengunjung webnya. Jadi untuk pembahasan kali ini ya gitu aja, jadi tentang cara membuat akun. Kalau contoh kayak Sirtiman itu akun online-nya, Sirtiman profile-nya, akun online-nya ada LinkedIn, ada Tokopedia, ya, macam-macam lah. Ya, udah banyak masuk Google gitu, udah terpercaya lah. Kayak di Tokopedia aja ini udah bintang berapa nih? Bintang berdiri sejak 2014, skornya 45 suara oke ya, seperti itu. Akun ini juga ya kalau semakin tua umurnya, dari awal daftar sampai berapa tahun kemudian lah gitu, itu akunnya itu semakin apa ya, kalau di Google itu bisa menjadi ya fondasi lah, jadi fondasi atau backlink untuk situs ya kemana dia mengarahnya gitu. Misal di Tokopedia mengarahin situs ke webnya dia, atau di Facebook ngarahin situs ke webnya dia, itu kalau dibanding sama-sama saingan, ada pesaing yang menggunakan, misalnya sama-sama menggunakan Facebook, dan yang satu punya agan semua, ini umurnya udah 8 tahun contohnya seperti itu. Kayak punya Sirtiman mungkin umurnya udah ada yang 10 tahun, dan saingannya baru bikin gitu ya, otomatis kalau istilahnya ngadu atau tarung di search engine, itu otomatis ya akun agen-agen sekaliannya yang berada posisi di atas lah gitu. Kalau agen posisi 1 yang saingannya pasti posisi 2. Karena apa? Karena ya umur akunnya itu kalah tua gitu. Disitulah ya kehebatan ya, mungkin salah satu unsur dari SEO juga, umur tua akun, nggak cuma umur domain dan lain-lain ya, tapi umur akun kayak sosial media, YouTube, Facebook, Twitter, itu juga menjadi salah satu penilaian untuk nge-ranking di Google. Jadi itulah pentingnya membuat akun secara online untuk pemula bisnis online ya. Jadi diharapkan ya berusaha lah biar kalau bisnis itu akunnya cepat-cepat jadi lah, jangan menunda-nunda, jangan mentok, berusaha gimana caranya, berpikir kreatif gimana caranya biar akunnya jadi.
Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.